Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan, kembali kita diberi hari yang baru. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih setiamu yang telah menyertai kami tatkala kami beristirahat sepanjang malam ini. Dan pagi ini kami boleh menghirup udara pagi yang cerah. Tuhan, sejenak kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau terus menuntun kami untuk menjadi pribadi yang berkenan bagi Tuhan. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Berbunyi demikian. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara, ayat ini menegaskan bahwa kasih Kristen tidak berhenti pada kata-kata, melainkan harus diwujudkan di dalam tindakan nyata. Kasih sejati selalu berakar pada karya keselamatan Allah. Kasih bukan terutama perintah moral yang manusia harus penuhi dengan kekuatannya sendiri, tetapi respons terhadap kasih Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh karya Roh Kudus, maka buahnya harus terlihat dalam kehidupan yang mengasihi secara konkret. Ketika Yohanes membedakan antara kasih dengan perkataan dan kasih dengan perbuatan, Yohanes bukan sedang merendahkan nilai kata-kata, tetapi menunjukkan bahwa kasih yang hanya berhenti pada ucapan tidak mencerminkan kasih Allah yang aktif. Injil mengungkapkan kasih Allah yang bergerak. Ia tidak hanya menyatakan kasih-Nya, tetapi mengutus anaknya, Kristus. Tidak hanya berbicara juga tentang kasih, tetapi memberikan dirinya disalib. Hal ini menekankan bahwa kasih yang lahir dari kelahiran baru tidak dapat mandul. Ia pasti menghasilkan tindakan yang selaras dengan kebenaran. Kasih dalam kebenaran berarti kasih yang sesuai dengan karakter Allah dan firman-Nya, dan bukan kasih yang bersifat sentimental atau mengikuti standar dunia. Kasih seperti ini tidak hanya peduli pada kebutuhan lahiriah, tetapi juga pada kebenaran rohani yang memadukan kelembutan dengan kejujuran, belas kasihan dengan keteguhan. Kasih yang sejati menolong tanpa pamrih, menyatakan perhatian tanpa mencari nama, dan menghidupi ketaatan yang mengalir dari hati yang telah disentuh oleh anugerah Allah. Saudara, melalui ayat ini Yohanes kembali mengingatkan kita dan menguji keaslian kasih kita. Apakah kasih itu hanya menjadi wacana atau menjadi nyata di dalam tindakan? Dalam terang Injil, orang percaya dipanggil bukan hanya berkata, tetapi hidup, menghidupi. Roh Kudus membawa kita kepada kasih yang bertumbuh, yang semakin menyerupai kasih Kristus. Kasih yang mengorbankan diri, yang memulihkan, dan yang selalu berjalan seiring dengan kebenaran. Dengan demikian, kehidupan kita menjadi cerminan nyata dari kasih Allah kepada dunia yang terluka dan membutuhkan terang Injil. Kiranya kebenaran firman ini boleh terus mengingatkan kita, dan Roh Kudus memampukan kita untuk mewujudkan kasih Allah dalam keseharian kita. Kita melakukannya sebagai syukur kita karena Allah telah mengasihi kita lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini yang kembali mengingatkan kami akan Tuhan yang telah mengasihi kami tanpa syarat, menerima kami apa adanya. Ya Tuhan, kiranya kami boleh belajar bersyukur, belajar mengasihi. Meskipun itu tidak mudah, tetapi Roh Kudus memampukan kami. Kasih ilahi yang Engkau berikan kepada kami, itu boleh kami wujudkan bagi sesama kami. Tolong kami Tuhan belajar mengasihi tanpa melihat batas dan tanpa melihat siapapun. Kadangkala mungkin kami sulit mengasihi,
tetapi biarlah anugerah-Mu menopang, menolong kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin.